Horas Gereja Katolik di seluruh dunia, Horas Gereja Katolik di Keuskupan Agung Medan, dan Horas untuk Gereja Katolik di Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Horas, Horas, Horas. Anda mungkin sudah sering mendengarkan nama kota Kisaran karena kota Kisaran adalah salah satu kota lintas Sumatera menuju Pekanbaru atau menuju Jakarta. Nah, dari jalan lintas Sumatera ini, dari kota 50 sampai dengan ke Simpang 4 menuju Tanjung Balai atau Ekanopan, terdapat gereja-gereja yang berpusat di Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Bagaimana ceritanya? Berikut akan kami sampaikan. Letak geografis. Paroki Sakramen Maha Kudus ini berada di Kabupaten Asahan, tepatnya di kota Kisaran. Kabupaten Asahan adalah ibu kotanya Kisaran, salah satu dari 25 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang terletak 2 derajat sampai 3 derajat lintang utara, serta 99 derajat sampai dengan 100 derajat bujur timur pada rentang ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Jarak kota Kisaran dari Medan sebagai ibu kota provinsi adalah lebih kurang 156 km. Dengan waktu lebih kurang 3 jam kalau kita naik kendaraan umum, atau juga bisa menggunakan kereta api. Gereja Katolik Paroki Kisaran memiliki 24 gereja yang meliputi 3 kabupaten. 1. Di Kabupaten Asahan sendiri terdapat 15 gereja meliputi 1 gereja paroki dan 14 gereja stasi. Di Kabupaten Batubara terdapat 6 gereja stasi. Dan di Kabupaten Simalungun ada 3 gereja stasi. Sejarah Gereja Katolik Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Masuknya iman Katolik di Kisaran berawal dari kompleks Hapam Uni Royal USP, perkebunan karet milik Belanda pada tahun 1957. Kala itu perusahaan itu memberikan salah satu ruangan sebagai gereja dan dinamai dengan Santo Matias untuk karyawannya yang beragama Katolik, tapi juga terbuka bagi orang-orang Katolik yang tinggal di sekitar perkebunan tersebut. Inilah awal mula misi iman Katolik yang pada waktu itu pelayanan misa diberikan oleh para pastor dari Paroki Tanjung Balai yang secara teratur diberikan sekali sebulan atau 2 kali sebulan tergantung waktu para pastor tersebut. Nama para pastor itu ialah Pastor Arthur Jansen Kapusin, Pastor Ezekiel Vergets Kapusin, dan Pastor Renders Kapusin. Sementara itu, untuk memperlancar pelayanan rohani umat, maka dibentuklah Dewan Gereja dengan pengurusnya yaitu Bapak MJ Tabubulun, Bapak STK Silitonga, Bapak Chen Kimpoi, dan Bapak Edward Sinaga, dan PF Rumah Horbo. Dengan bertambahnya waktu, umat Katolik pun semakin bertambah di Kisaran. Maka pada tahun 1966, Pastor Hezekiel memindahkan gereja dari kompleks Hapam ke Jalan Dr. Mansur. Tujuannya agar gereja tersebut mudah dijangkau oleh umat, di mana umat sudah tinggal di beberapa tempat di Kisaran. Tidak lama sesudah itu, yakni pada tahun 1967, Pastor Dewit Kapusin dan Pastor Pendok Kapusin berhasil membeli tanah di Jalan Hangka Kisaran, di mana letak tanah ini tidak jauh dari Jalan Dr. Mansur. Dan tak lama kemudian pembangunan gereja yang baru pun dimulai. Sementara itu, untuk membentuk persiapan paroki yang baru, Pastor Pendok pun melaksanakan pemindahan administrasi dari Paroki Tanjung Balai ke Kisaran.
Dan pada tahun 1968, tepatnya pada bulan Juni, Monsinyur van der Hulk meresmikan pendirian paroki baru dengan nama Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Dan pada waktu itu ada 19 stasi yang masuk ke paroki Kisaran tersebut. Saudara sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, 8 tahun kemudian, karena Monsinyur van den Hulk Kapusin sudah 21 tahun melayani di Keuskupan Agung Medan, dan beliau akan digantikan oleh Monsinyur A. Pius Tetubara Kapusin. Karena itu, di Paroki Kisaran pun diadakan pesta temu pisah antara uskup yang lama dan uskup yang baru, tepatnya pada hari Minggu 27 Juni 1976. Pesta itu tepatnya bertempat di lokasi SD Panti Budaya Kisaran. Pada waktu itu, pastor paroki di Kisaran adalah Pastor Rompa. Beliau sungguh-sungguh mempersiapkan pesta sehingga pesta berjalan dengan sungguh lancar, aman, dan tertib. Umat paroki Kisaran umumnya adalah para petani, dan ekonomi pada masa itu sungguhlah sangat sulit. Maka Pastor Rompa sebagai pastor paroki mencoba membantu umat bagaimana mengelola ekonomi dengan membentuk CU. Maka pada bulan Juli 1976 dibentuklah CU dengan nama CU Sehati. Tetapi sesudah Pastor Rompa pindah, CU ini tidak berkembang. Walaupun pernah diganti nama dari CU Sejati menjadi CU Sehat, tetapi juga tidak berkembang dan akhirnya gulung tikar. Untuk memperoleh masukan-masukan dari umat yang diwakili oleh para pengurus gereja, adalah hal biasa bahwa setiap paroki di Keuskupan Agung Medan mengadakan rapat paripurna setiap tahunnya. Dapat kami catat bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli 1978 diadakanlah rapat paripurna. Materi rapat ini adalah membicarakan hasil rapat Keuskupan Agung Medan tentang peran serta awam dalam gereja Katolik. Jumlah peserta pada waktu itu adalah 29 orang. Pesertanya adalah Kisaran, Batu Lima, Desa Gajah, Sesi Kasim, Kampung Baru, Sudi Makmur, Sementaram, Kampung Saragi, Pematang Pau, Rawang Pasar 6, Seilama, Pardumuan, Silau Laut, Gunung Santi, Rawang 2, Bangun Sari, dan Serdang 2, serta Tinjauan. Demikian juga pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Mei 1984, Pastor Rompa juga mengadakan rapat paripurna dengan peserta 30 orang. Pada masa pelayanan Pastor Timotius M. Sinaga Kapusin, diadakan juga rapat paripurna yakni pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Januari 1987. Rapat paripurna kali ini adalah sungguh istimewa bagi umat paroki di Paroki Kisaran, karena pada waktu rapat ini dibentuklah untuk pertama kali Dewan Paroki di Kisaran. Maka uskup membuat surat keputusan dengan resmi pada tanggal 11 Januari 1987. Namun tidak lama sesudah terjadi pembentukan Dewan Paroki yang baru, terjadilah perubahan pelayanan di Paroki Kisaran, yakni pada bulan Oktober 1987 dari Tarekat Kapusin kepada Tarekat Xaverian. Sebagai pastor pertama yang melayani di Paroki Kisaran ialah Pastor Jeremia Xaverian dan Pastor Faralta Xaverian. Tahun 1989 adalah tahun yang berrahmat bagi umat Katolik di seluruh Indonesia, karena pada waktu itu Sri Paus Yohanes Paulus II mengunjungi negara Indonesia, dan pada waktu itu Keuskupan Agung Medan mendapat kunjungan yakni pada tanggal 13 Oktober 1989. Umat Paroki Kisaran pun tidak ketinggalan ikut menghadiri kunjungan Bapak Paus tersebut di Medan, tepatnya di Tuntungan. Pada waktu itu, ketua panitia adalah Bapak J. V. Samosir. Karena masa periode Dewan Paroki tahun 1987 sampai dengan 1990 sudah selesai, maka Pastor Angelo Jeremia Xaverian melaksanakan periodisasi pengurus Dewan Paroki yang baru.
Adapun Dewan Paroki yang baru ini diresmikan atau disahkan oleh uskup pada tanggal 16 Mei tahun 1990. Pada tahun 1993, Paroki Kisaran genap berumur 25 tahun. Tepatnya dirayakan pada tanggal 17 Oktober tahun 1993. Dari buku daftar hadir rapat Dewan Paroki, ada 3 kali rapat untuk merencanakan pesta perak ini, yakni pada tanggal 5 Oktober dihadiri 29 orang, pada tanggal 7 Oktober, dan pada tanggal 10 Oktober tahun 1993. Pesta perak ini berlangsung dengan baik dan meriah, cuman pada waktu itu panitia belum berhasil merampungkan buku sejarah paroki karena alasan satu hal dan beberapa hal. Karena tugas dari tarekat, Pastor Jeremia Severian tidak lama bertugas di Paroki Kisaran, dan setelah itu akhirnya Pastor Faralta menjadi pastor paroki dan ia tinggal sendiri dan melayani sendiri di Paroki Kisaran. Periode Dewan Paroki tahun 1990 sampai dengan 1993 telah berakhir. Maka setelah diadakan pemilihan, terbentuklah Dewan Paroki yang baru periode tahun 1993 sampai dengan 1996 dengan surat keputusan dari Bapak Uskup Medan tertanggal 17 Oktober tahun 1993. Periode tahun 1993 sampai dengan periode tahun 2000, jumlah imam di Keuskupan Agung Medan masih belum banyak. Sementara itu, Tarekat Severian telah menarik Pastor Faralta dari Paroki Kisaran, maka pernah terjadi sebelum tahun 1999, Paroki Kisaran tidak ada pastor paroki yang menetap. Akibatnya pelayanan sakramen maupun sakramentali tidak dapat berjalan dengan baik. Pelayanan misa pada hari Minggu maupun hari-hari besar lainnya hanya mengharapkan para pastor tamu dari paroki yang terdekat maupun dari Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar maupun para pastor yang berada di kota Siantar. Bahkan pernah terjadi Pastor Ignatius Simbolon yang menjadi pastor paroki di Tebing Tinggi beberapa kali harus melayani di Paroki Kisaran. Selama pastor paroki belum ada yang menetap di Paroki Kisaran, maka semua dikoordinir oleh Dewan Paroki. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 1999 terjadilah pergantian pelayanan dari Tarekat Severian kepada Tarekat Karmel. Pada waktu itu, Pastor Ignatius Joko Purnomo Okar menjadi pastor paroki di Paroki Kisaran, sehingga sejak itu pelayanan sakramen maupun sakramentali dapat berjalan dengan baik. Ketika Pastor Ignatius Joko Okar menjadi pastor paroki di Kisaran, kepengurusan Dewan Paroki semasa Pastor Faralta sudah lewat masa baktinya selama 3 tahun. Karena itu, pada tanggal 25 Februari, Pastor Ignatius Joko bersama dengan pengurus Dewil Daslap pada masa itu mengadakan rapat paripurna di Kisaran. Adapun materi utama rapat paripurna tersebut ialah memilih pengurus Dewan Paroki periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dengan terbentuknya Dewan Paroki di masa pelayanan Karmel yang pertama ini, maka kerjasama dan peran aktif kaum awam semakin dilibatkan dalam reksa pastoral paroki di Kisaran. Sejak tahun 2008, Uskup Anicetus Sinaga mengganti nama Dewan Paroki menjadi Dewan Pastoral Paroki. Sebelumnya, pastor seolah-olah menjadi mandataris dari Dewan Paroki, di mana ia harus memberikan pertanggungjawaban pada waktu sidang paripurna. Sedangkan nama Dewan Pastoral Paroki yang ditekankan ialah pastor dan awam sama-sama bekerja dengan sistem kepemimpinan partisipatif, di mana semua saling memberikan partisipasinya dalam melayani dan mengabdi gereja. Saudara, berikut ini adalah nama para pastor yang pernah berkarya di Paroki Kisaran sejak tahun 1965 hingga sekarang tahun 2020 dengan jumlah 41 orang.
Sudah 52 tahun iman ditanamkan dan bertumbuh serta berkembang di Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Menurut data biduk Paroki Kisaran per 31 Oktober tahun 2020, adalah umat Katolik sebanyak 953 kakak dan 3.749 jiwa. Dari jumlah itu terdapat 331 kakak dan 1.219 jiwa ada di kota Kisaran sendiri. Panorama Paroki Kisaran. 1. Karisma pelayanan. Sejak Ordo Karmel melayani Paroki Kisaran, maka secara tak langsung karisma Ordo Karmel mewarnai hidup rohani umat, yaitu pertama, hidup kontemplatif, yakni hidup bersemuka dengan Allah dalam hidup doa. Kedua, pelayanan di tengah-tengah umat sebagai perwujudan 3 tugas Kristus, Nabi, Imam, dan Raja atau Gembala. Yang ketiga, menjalin persaudaraan yang lestari dengan gereja-gereja Protestan dan agama-agama yang ada di Kisaran. Juga tidak luput dari perhatian, yaitu menjalin komunikasi yang intens dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Asahan. Paroki Kisaran saat ini dilayani oleh Pastor dan Risman Sitanggang Ordo Karmel, Pastor Johannes Bosko Edo Ordo Karmel, Frater Abi Ordo Karmel yang sedang praktek menjadi pastor. Para pastor dibantu oleh 50 orang Dewan Pastoral Paroki bersama dengan seksi-seksinya. 2. Katekese. Katekese menjadi penting karena katekese menjadi indikator bagaimana pengurus dan umat dapat memahami imannya, menghayatinya, merayakannya, dan mempertanggungjawabkannya. Katekese merupakan terutama ditujukan kepada para pengurus dengan mengadakan sermon rayon secara periodik di 5 rayon dan di gereja paroki yang terdiri dari 4 wilayah dan 13 lingkungan. Sebab para pengurus gereja adalah pertahanan terdepan di dalam gereja, walaupun Ekaristi tidak bisa dirayakan setiap minggunya di stasi-stasi, tetapi umat harus tetap dapat merayakan liturgi sabda yang dipimpin oleh pengurus gereja. Selain sermon rayon, ada juga sermon pleno, sermon presidium, dan akhirnya memuncak di sermon atau rapat paripurna yang diikuti oleh seluruh pengurus DPP dan seksinya, pengurus rayon, pengurus wilayah dan lingkungan Kisaran Kota, kelompok-kelompok kategorial, lembaga hidup bakti yang biasanya dilaksanakan pada bulan November atau Desember. 3. Liturgi. Liturgi adalah jantung perayaan baik di Ekaristi maupun di ibadat sabda. Karena itu pembinaan liturgi seperti untuk para pemimpin ibadat sabda, lektor, pemazmur, dirijen. Kesadaran para pengurus dan umat bahwa liturgi adalah perayaan bersama, di mana semua harus ambil bagian, harus selalu ditingkatkan. Pemahaman akan isi teks, penguasaan bahasa daerah Toba dan Indonesia menjadi perhatian bersama agar seluruh umat yang mendengarkan sabda dan merayakan Ekaristi sungguh-sungguh mengerti dan terbantu untuk menghayatinya dalam hidupnya. Kerap kali dalam hal pembinaan ini, paroki bekerja sama dengan panitia LP3K Kabupaten Asahan. 4. Kemandirian. Sebagaimana arah pastoral Keuskupan Agung Medan, yaitu menuju gereja yang mandiri, baik dalam imannya maupun dalam finansial, maka umat selalu disadarkan supaya mereka juga mau dan suka rela hati memberikan dari rejeki yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka untuk memperkokoh finansial gereja. Bahkan kepada umat juga dikatakan
bahwa partisipasi finansial tersebut untuk mendukung pelayanan pastoral baik universal Keuskupan Agung Medan dan Paroki Kisaran sendiri. Bentuk-bentuk persembahan tersebut ialah kolekte setiap misa dan ibadat, dana mandiri paroki, aksi puasa pembangunan, aksi Natal, dan bentuk-bentuk penggalangan dana lainnya. 5. Pembangunan fisik gereja-gereja. Secara umum, jumlah umat di stasi-stasi paroki Kisaran tidak begitu banyak. Jumlah umat terbanyak pertama ada di stasi Seilama 70 KK. Urutan kedua di stasi Pardomuan 62 KK. Urutan ketiga stasi Rawang 7 52 KK. Urutan keempat stasi Serdang 2 49 KK. Dan urutan keenam stasi Kampung Saragi 40 KK. Selebihnya 37 KK sampai dengan belasan KK stasi Pematang Pao, Seisi Kasim, Silau Maraja, dan Binjai Baru. Secara umum, ukuran gereja dan kondisi fisik gereja-gereja tidak terlalu begitu baik. Maka sejak tahun 2017, di mana kondisi finansial umat sudah siap, paroki mengadakan pembangunan rehab-rehab stasi. 6. Pelayanan Ekaristi. Pelayanan Ekaristi dilayankan pada umumnya pada hari Minggu dengan jumlah 23 stasi. Maka setiap hari Minggunya perayaan Ekaristi dilaksanakan di 3 stasi, kecuali gereja paroki ada 2 kali, Sabtu sore dan Minggu pagi setiap minggunya. Itu berarti bahwa kunjungan misa di setiap stasi ada yang 1 kali sebulan dan ada yang 1 kali per 2 bulan. Namun, pelayanan misa lingkungan baik di gereja paroki maupun di stasi-stasi selalu dilaksanakan baik menurut jadwal pastor ataupun bergantung pada permintaan umat sesuai dengan peristiwa hidup, entah suka atau duka. 7. Lembaga Pendidikan Katolik. Selain pelayanan rohani umat, di paroki Kisaran juga terdapat pelayanan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SMA. 1. PAUD Santa Lucia di Kisaran atau pendidikan anak usia dini milik KSFL. 2. PAUD Santa Maria di Serdang 2 dan PAUD Santa Angelica di Sirolaut milik Yayasan Paroki Kisaran. 3. SD, SMP, dan SMA Panti Budaya milik Keuskupan Agung Medan di bawah Yayasan Santo Yosef Pematang Siantar. Untuk menampung siswa-siswi yang rumahnya jauh dari sekolah, terdapat 2 asrama, yaitu Asrama Putra dan Putri Santo Antonius milik Yayasan Santo Yosef Pematang Siantar dan Asrama Putra-Putri milik Susteran KSFL. 8. Kredit Union. Dalam bidang ekonomi, pada tahun 1995, Pastor Paralta memprakarsai pendirian CU. Sebelumnya, berkantor di kompleks paroki, tetapi karena kredit union ini sudah melayani masyarakat umum, maka CU ini sudah memiliki kantor sendiri dan mandiri. Tetapi masih sangat terdapat ikatan batin yang kuat. Karena itu, pastor paroki ex officio menjadi penasehat di CU ini. Menurut data dalam buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun buku 2019, CU yang bernama Harapan Jaya ini telah memiliki anggota sebanyak 11.333 orang dan mempunyai 9 kantor. 9. LP3K Kabupaten Asahan. Puji Tuhan, akhirnya kerinduan umat Katolik Kabupaten Asahan untuk memiliki LP3K terkabul, yaitu
Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik. Bapak Bupati Asahan mengeluarkan SK nomor 227 Bak Kesra tahun 2018. Umat Katolik di Kabupaten Asahan telah dapat menikmati bantuan dari pemerintah yang sudah dilakukan pada bulan November 2019. Anggota LP3K ini adalah Paroki Kisaran, Paroki Tanah Jawa, Paroki Aek Kanopan, dan Paroki Aek Nabara. LP3K Kabupaten Asahan ini berkantor di Kompleks Paroki Kisaran. 10. Lembaga Hidup Bakti. Selain para pastor dari Ordo Karmel, di Paroki Kisaran juga terdapat para suster KSFL. Mereka melayani di bidang pendidikan dan asrama. Panggilan menjadi imam dan suster tetap menjadi perhatian dalam pelayanan, tetapi mengingat jumlah yang menjadi pastor dan suster, Paroki Kisaran masih tergolong sedikit sebagai rahim calon imam dan suster. Adapun data sebagai berikut: pastor ada 4 orang, diakon 1 orang, dan frater 2 orang. Sedangkan suster tidak lebih dari 10 orang. 11. Pesta-pesta gerejani. Bagi orang Batak, pesta adalah bagian dari adat, baik suka maupun duka. Tradisi ini juga dikolaborasikan di Paroki Kisaran. Ada beberapa pesta gerejani yang dipestakan, baik tingkat paroki maupun rayon dan stasi, seperti Pesta Kristus Raja Semesta Alam, Pesta Hari Natal, Pesta Paskah, Pesta Minggu Panggilan, Pesta Pelindung Paroki dan gereja-gereja, Pesta Minggu Keluarga, Pesta Bulan Kitab Suci Nasional, Pesta Gotilon, dan aneka pesta lainnya sesuai intensi pesta tersebut. Tujuan pelaksanaan pesta semata-mata bukan untuk penghamburan uang saja, tetapi untuk menjalin, mengikat, menghangatkan persaudaraan antar umat. Sebab pada waktu itulah umat dari berbagai daerah dan stasi bisa berjumpa, berkenalan, bersatu satu sama lain. Biasanya urutan pesta tersebut adalah: pertama, merayakan Ekaristi, kemudian melaksanakan aneka perlombaan kalau ada, makan bersama, dan terakhir adalah acara manortor atau menari bersama. Baik dengan uskupnya, dengan pastornya, dengan para suster, semua menari bersama. Kerap kali juga dalam pesta ini dilaksanakan acara menggalang dana, dengan cara misalnya pastor atau uskup bernyanyi, kemudian disumbang oleh umat, lelang makanan atau barang-barang rohani. Biasanya yang menggembirakan ialah pesta gerejani saldo akhirnya bisa digunakan untuk pembangunan, pembelian inventaris, atau tujuan-tujuan luhur lainnya. Nah, jemaat beriman yang terkasih, itulah dia sejarah Gereja Katolik di Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Ternyata Gereja Katolik Kisaran sungguh keren juga ya. Semoga peziarahan umat Katolik di Paroki Kisaran menjadi cahaya dan terang Kristus. Seperti pepatah Latin mengatakan, non multa sed multum. Bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Semoga Gereja Katolik dapat menjadi berkat bagi gereja dan tanah air. Pro Ecclesia et Patria, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sekali lagi, jika ada kata-kata atau informasi yang kurang baik, kami mohon maaf. Semoga berguna bagi iman kita untuk melanjutkan pencerahan di dunia ini. Seperti kata Santo Agustinus, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu ya Allahku, dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat dalam Dikau. Horas, 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 shalom. Mengarahkan haluannya ke pantai